Sekarang kita bakal bahas soal Tailwind CSS Just-in-Time Compiler. Jadi ini next generation-nya Tailwind ya, compilernya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ketika kita mau mengenerate satu file CSS, itu Tailwind punya compilernya. Sehingga file CSS tersebut yang diimport ke dalam project kita, bukan coding Tailwind ya, karena kelas-kelas Tailwind itu kan nggak dimengerti oleh browser. Sama kayak kita pakai SAS kan. Kalau kita pakai SAS, itu kita perlu compile dulu, baru dia bakal dimengerti codingnya oleh browser. Begitu. Nah, sekarang itu kan kita pakai compiler yang bawaannya Tailwind. Jadi kita pakai perintah npx tailwind build misalkan, atau menggunakan post CSS, itu dia akan menjalankan script Tailwind-nya, sehingga akan mengenerate satu file CSS yang kita import ke dalam markup HTML kita, gitu. Nah, sekarang ada satu lagi opsi untuk mengganti compiler yang sekarang. Jadi bedanya itu aja. Sekarang ada compiler. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih bagus, itu pakai yang just in time. Gitu sih simpelnya. Jadi just in time ini banyak kelebihannya, karena mengatasi masalah-masalah yang ada di compiler saat ini. Contohnya lama build. Kalau di compiler yang sekarang ini, dia butuh sampai beberapa detik, bahkan sampai 30 detik ya. 30 sampai 45 detik. Itu dia. Yang sekarang itu yang pakai JIT ini bakal lebih cepat, bisa sampai 3 sampai 8 detik aja. Gitu. Kemudian juga kita nggak perlu enable varian kayak gini. Kalau misalkan kita mau pakai active variant, disable, focus visible, ini kita perlu enable dulu nih. Kalau di compiler yang sekarang nih, kita enable di config-nya, nanti kita build lagi. Begitu. Nah, kalau yang di JIT ini nggak perlu lagi. Nanti si compilernya dia bakal otomatis baca. Kemudian juga kita bisa generate kelas custom CSS yang sewenang-wenang kayak gini. Ini kan sewenang-wenang nih value-nya. Kita bisa kasih min 114, 10 misalkan, terserah kita. Nah, yang ini pun nanti di-generate jadi kelas di CSS oleh Tailwind JIT compiler ini. Kemudian juga dia bakal hanya mengenerate kelas-kelas yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau misalkan yang sekarang itu untuk menggunakan kelas-kelas yang kita gunakan aja, kita harus menggunakan purge CSS atau melakukan tree shaking ya. Dan itu hanya dilakukan di production, tidak di development. Sehingga ukuran file CSS di development itu bakal gede, bisa sampai 35 MB, atau bahkan kalau kita pakainya banyak bisa sampai 12 MB lebih gitu. Dan itu nggak bagus ya untuk browser performance-nya. Jadi lambat dia ketika kita mau debugging inspect element gitu. Nah, itu browser bakal baca semua kelas CSS-nya. Apalagi kalau kita pakai webpack yang semacam inject style gitu kan, dimasukin ke internal style atau tag style, itu kan bakal ada di dalam head, itu bakal berat banget. Dan apalagi saya kalau pakai Next.js itu yang baru kan, dia bakal menginject ke situ. Otomatis ketika saya inspect, itu lag banget. Jadi memang ada kurangnya di situ, performance jadi kurang bagus ketika kita mengenerate file CSS yang besar. Nah, di JIT ini ketika kita di development dan di production, hasilnya akan mirip atau bahkan sama, identik lah. Karena yang di JIT ini atau di compiler yang baru, dia akan mengenerate kelas-kelas yang kita butuhkan aja atau yang kita gunakan aja. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan purge CSS atau tree shaking di production gitu. Dan proses yang sekarang kalau kita mau pakai compiler JIT ini, kita hanya perlu menginstall dependensinya, kemudian mengganti Tailwind CSS menjadi gini. Untuk saat ini ya. Kalau kedepannya di versi 3 mungkin bakal jadi built-in, jadi defaultnya gitu. Sekarang pakai kayak gini. Mungkin nanti cuman beda cara pakainya aja, atau cara installnya. Yang sekarang kayak gini mungkin nanti beda lagi. Tapi under the hood itu ya nggak bakal beda jauh gitu. Nah, sekarang kita coba praktik ya. Kita akan coba lihat hasilnya sendiri. Jadi nggak terlalu teori banget gitu ya. Katanya JIT begini-begini kan, kalau katanya nggak bagus. Jadi lebih baik kita coba sendiri. Kita bikin folder baru. Di sini saya bikin JIT. Di sini saya nggak pakai build tool apapun ya, kayak webpack itu nggak. Jadi kita pakai yang manual. Di sini bukan yarn tapi yarn init, sorry. Kita init dulu yarnnya supaya muncul package JSON. Udah ada package JSON, kita bisa
tambahin beberapa dependensi Tailwind yang dibutuhkan oleh Tailwind gitu. Kita install di sini. Karena Tailwind ini sebenarnya pluginnya PostCSS, jadi dia butuh PostCSS di belakangnya lagi untuk menjalankan scriptnya si Tailwind, karena scriptnya atau compiler Tailwind kan tulis JavaScript, jadi dia butuh API-nya dari PostCSS begitu. Compilernya begitu, dia sama kayak auto prefixer, ininya apa, setaranya gitu, sama-sama plugins, makanya dia ditaruhnya di sini kan, di Tailwind dulu, habis itu dikasih auto prefixer. Udah nih, kita install dulu si GIT-nya, ini dia package-nya. Kedepannya itu tadi, nih di bawahnya ada roadmap-nya. Jadi kalau teman-teman di versi 3 nanti mungkin Tailwind rilis versi 3 itu harusnya udah ada kayak gini. Jadi nggak perlu lagi install manual kayak sekarang. Kita tinggal pilih nih modenya apa, GIT atau pakai yang AOT gitu. Sekarang harus begini dulu. Karena ini masih eksperimental, tapi saya udah pakai di production sih, karena udah cocok lah, udah jalan sesuai yang saya harapkan. Bakal cepet banget. Di Next.js saya pakai Fit juga pakai saya. Kemudian di Vanilla HTML kayak gini juga udah pakai. Nih sekarang saya coba kasih tahu teman-teman caranya. Sekarang kita coba bikin satu file baru namanya, ntar kita open folder dulu ya, tutorial, jadi select. Sekarang kita bikin satu file namanya postcssconfig.js. Kita paste di sini, kita buka terminal lagi, kita save kayak gini ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita pakai ini Tailwind CSS. Nah ini scriptnya nih atau compilernya. Nah ketimbang pakai yang ini kita ganti jadi pakai yang JIT. Karena ini standalone sekarang, maka kita tadi install dulu kan package-nya di sini. Mana tadi yang atas? Tadi kan kita install dulu yang ini nih, karena dia terpisah sekarang. Ini juga reponya terpisah. Begitu ya teman-temanku. Kemudian sekarang kita coba bikin satu file HTML. Seperti biasa ya. Sini pakai emmet, jadi tinggal tab gini. Kemudian kita coba link rel style sheet, kemudian wrap style.css. Karena belum ada filenya, kita generate dulu dari Tailwind-nya. Di sini kita pakai hello. Kemudian sekarang kita coba pergi ke sini. Nah, sekarang kita generate dulu konfigurasi Tailwind-nya. Udah ya. Generate, saya clear supaya bersih. Kemudian kita bikin file inputnya. Karena pakai PostCSS, saya belum pernah nyoba tanpa input. Kalau yang pakai build tool webpack atau yang lainnya itu kita nggak perlu bikin file ini juga, jalan dia. Kemudian kita bikin Tailwind.css, kita paste kodenya, kita save. Sekarang kita install lagi PostCSS CLI-nya. Karena kita pakai PostCSS CLI buat untuk build-nya. Jadi kita nggak pakai yang Tailwind CLI. Kalau dia misalkan kalau kita pakai Tailwind CLI gitu, yang without PostCSS gini, pakai yang ini nanti dia pakai compilernya bawaan dia, nggak pakai yang JIT ini. Jadi percuma juga. Makanya kita pakai PostCSS CLI karena kita nggak pakai Webpack, nggak pakai Gulp atau Grunt gitu, pakai build tool yang lainnya yang kita nggak pakai itu. Jadi kita pakai PostCSS CLI. Nah, untuk jalaninnya kita perlu bikin satu script di sini. Script. Kemudian kita bikin build, misalkan namanya kita jalanin namanya PostCSS, nggak usah CLI, nggak nama binary-nya PostCSS. Jadi gini aja. Lalu inputnya apa? Inputnya kan tadi Tailwind CSS, outputnya mau dikasih nama apa? Style.css. Gini, jadi kita nyuruh PostCSS CLI ini untuk membuild atau mengcompile isi dari Tailwind CSS, kemudian outputnya dimasukin ke dalam file style.css gitu. Dia bakal mengenerate satu file baru namanya style.css. Sekarang kita coba run. Yarn build. Udah, dia ada satu file CSS di sini. Nah, banyak kan?
Ini banyak banget. Dan ini isinya isi dari base CSS-nya atau free flag atau reset.css. Nah, sekarang kalau mau lihat hasilnya atau kita mau hapus tadi, kita hapus aja base CSS-nya supaya dia nggak nge-compile base CSS-nya tadi. Kita build lagi. Nah, dia udah. Nah, dia kosong. Karena dia bingung mau meng-compile apa. Karena dia nggak tahu nih. Kita pakai kelas apa aja kan. Nah, sekarang kita coba kasih tahu. Kita misalkan kita pakai ini nih. Kelas, kemudian teks 4XL. Nah, sekarang kan kita pakai 4XL aja nih. Sekarang kita kasih tahu nih si Tailwind, kita pakai kelas ini doang. Nah, untuk ngasih taunya kita kasih tahu di config juga. Sini kita bagian purge-nya. Di sini index.html. Supaya dia bakal men-scan file di dalam index.html atau kelas-kelas yang ada di dalam file index.html ini. Jadi kita pakai kelas apa aja, kita kasih tahu nih. Kita nulisnya di sini loh, gitu. Nanti dia scan nih file ini. Nah, sekarang kita coba build lagi. Coba kita lihat, dia bakal lama nggak? Kita cek. Nah, ada 4XL. Kok dia nggak nge-exit? Nah, dia ini kayaknya pakai mode watch. Jadi dia diam aja, nggak nge-exit ketika selesai. Padahal udah selesai kan. Ini udah sesuai dengan harapan kita. Karena di sini dia ngebaca isi file ini dan kita cuman pakai teks 4XL. Dan di sini sesuai hasilnya teks 4XL. Ya kan, nggak ada kelas lain lagi. Karena kita mendisable juga pre-flag-nya atau reset CSS-nya. Jadi otomatis udah sesuai nih. Dan di sini nggak nge-exit, padahal udah selesai. Nah, karena di sini pakai mode watch. Asumsi saya karena di sini nggak dijelasin juga. Dia ngejelasinnya kalau kita mau pakai mode apa, itu kita kasih tahu di sini. Nah, supaya dia pakai mode build, bukan pakai watch, kita kasih tahu di sininya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows ini nggak bisa kayak gini. Build nih. Kalau di saya pakai Windows tapi saya pakai WSL. Maksudnya teman-teman kalau pakai command prompt gitu, pakai CMD, pakai command prompt, ini nggak bisa kayak gini. Harusnya kan tinggal gini nih. Supaya ngasih tahu nih si Tailwind GIT-nya supaya dia pakai mode build aja. Kalau dia udah selesai, maksudnya dia nge-exit kayak gini nih. Nah, REPL-nya tuh nge-exit. Jadi dia nggak diem, nggak nge-exit. Jadi tadi kan nggak nge-exit ya, sekarang nge-exit karena dia udah selesai. Nah, kalau di CMD atau command prompt itu nggak bisa kayak gini. Harus pakai package lagi namanya cross env. Carilah itu itu gampang banget. Jadi gitu. Nah, sini udah sesuai nih. Nah, sekarang coba kita jalanin. Kita coba copy path di sini. Saya jalanin pakai ini. Nah, udah jalan nih. Jalan, misalkan saya mau bikin kotak ya. Saya bikin kotak pakai div. Ups. Bikin kotak pakai div. Misalkan 564 deh. PG blue 500, kemudian marginnya 20. Kemudian kita compile lagi. Kita save. Nah, udah sesuai. Kita lihat. Nah, dia cuma nge-generate kelas ini doang. Gitu kan, sesuai yang kita pakai. Otomatis ketika kita inspect bakal cepet. Tuh, dia bakal lebih cepat ketimbang kita generate file yang besar. Kita bisa cek network. Kalau di Firefox kayaknya nggak tahu juga nih. Selalu masalah saya inspect lokal di Firefox. Kalau di Chrome itu ada nanti di sini. Begitu. Jadi isinya lebih kecil. Kita bisa Ctrl U juga, sama kan isinya, cuman sedikit. Kita bisa cek juga di sini. Ya, sesuai kan? Sedikit sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, kalau kita misalkan mau pakai preflag kan kita perlu preflag ya, atau BCSS supaya ada resetnya. Supaya ada marginnya di nolin semuanya supaya konsisten. Kita mau pakai BCSS-nya atau preflag. Kita bisa nih. Kita build lagi. Nanti dia ada kelas tambahan di atasnya. Nah, kayak gini. Tuh, sebelum kelas yang kita generate atau yang kita pakai kayak gini. Ini kelas yang kita gunakan atau yang kita gunakan. Yang atas ini reset.css atau reboot lah kalau di Bootstrap itu reboot.css. Begitu. Ini dia Tailwind GIT, teman-teman bisa explore lagi lebih jauh karena banyak lagi fitur-fiturnya.
Nah ini udah kelihatan dia cuman nggak sampai 2 second kan, nggak sampai 2 detik ketika melakukan compiling, dan juga banyak lagi fitur-fitur yang bisa teman-teman explore di sini. Saya cuman ngasih tahu sampai sini aja, selebihnya teman-teman bisa explore sendiri. Tapi udah kerasa lebih cepat dan juga lebih ringan untuk performance browser dalam kita melakukan development. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.